Baik anak-anak, salam sehat. Karena kasus luar biasa COVID-19, maka kita diwajibkan untuk belajar mandiri dari rumah. Maka oleh sebab itu, Bu Rosi akan membuat video pembelajaran tentang kelanjutan materi yang sudah kita bahas kemarin. Baik, untuk matematika wajib kelas 11. Sebelum libur USBN kemarin, kita sudah masuk ke materi tentang nilai limit fungsi aljabar menuju ke tak hinggaan. Saya tahu karena sudah terlalu lama libur, jadi mungkin kalian ada agak lupa gitu ya. Nah, baik, kita akan ulangi sekali lagi. Baik, nilai limit fungsi aljabar menuju ke tak hinggaan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bentuk pecahan dan bentuk akar. Untuk teknik penyelesaian bentuk pecahan sendiri dibagi dengan X pangkat tertinggi. Kemarin kita sudah mencoba dari uji kompetensi 5 LKS halaman 22, silahkan sambil dibuka. Saya sudah tuliskan soal nomor 1 nih. Nomor 1A. Oh iya, sebelumnya saya ingatkan kembali, kita kemarin punya teknik ya. Ketika limit fungsi aljabar bentuk pecahan dibagi X pangkat tertinggi, berarti semua suku dalam soal ini dibagi dengan X pangkat tertinggi. Tapi kemarin kita juga sudah menyimpulkan ya tekniknya. Kita melihat pangkat tertinggi dari soal tersebut. Nah, nomor 1A, limit X menuju tak hingga. X pangkat 2 dikurangi 2X min 5 dibagi 8X pangkat 3 ditambah X min 2. Pangkat tertinggi dalam soal ini adalah pangkat 3. Letaknya di penyebut. Karena pangkat dari pembilang dan pangkat dari penyebut besar penyebut, artinya besar yang bawah, itu maka hasilnya adalah 0. Oke, ingat nggak kemarin? Ketika pangkat tertinggi letaknya di atas, maka jawabannya adalah tak hingga. Pangkat tertinggi letaknya di bawah, jawabannya 0. Kalau pangkat atas sama pangkat bawah besarnya sama, berarti jawabannya adalah koefisien di depannya. Oke, saya lanjutkan nomor 1B. Nomor 1B, limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 4 per 6X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurangi 3. Nah, seperti yang Bu Rosi barusan tadi bilang ya, nomor B ini pangkat tertinggi pangkat berapa? Pangkat 4. Di pembilang ada, di penyebut juga ada. Artinya kalau pembilang dan penyebut besarnya sama, tadi jawabannya apa? Koefisien di depannya. Oh, berarti jawabannya adalah 2 per 6. 2 per 6 sendiri masih bisa disederhanakan menjadi berapa? 1 per 3. Oke, ini tadi. Baik, kita lanjutkan lagi nomor 1C. 1C ini limit X mendekati tak hingga 5X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 7 per 3X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 5. Perhatikan lagi pangkat tertinggi pangkat berapa ini? Pangkat 4. Pangkat tertinggi letaknya di pembilang, maka hasil dari limit tak hingga tersebut adalah tak hingga. Dieling-eling lagi ya. Gede dhuwur tak hingga, gede ngisor 0, nek podo gedene berarti angka di depannya. Dah. Satu soal lagi, nomor 1D. Sret. Nah, limit X menuju tak hingga, X pangkat 2 dibagi 10 ditambah X akar X. Nah, pangkat tertinggi punya siapa ya? Masih ingat nggak kamu? Yang pembilang itu pangkatnya 2. Kalau X pangkat X itu berarti berapa? X itu pangkat 1, akar X itu pangkatnya setengah. X pangkat 1 dikali X pangkat setengah, berarti pangkatnya diapakan? Ditambah, berarti X
1 ditambah setengah, 1 setengah. 1 setengah itu berapa? 3/2. 2 sama 3/2 besar mana? 3/2 itu tadi 1 setengah, 1,5 nih. Kamu bingung, kamu boleh tulis X pangkat 1,5 gini ya. Oke. Nah, pembilang itu pangkatnya 2, penyebut pangkatnya 1,5, berarti besar yang mana? Besar yang 2. Oke. Kalau pangkatnya gede yang atas, berarti jawabannya apa nih? Tak hingga. Oke, sip. Itu adalah limit fungsi aljabar menuju ke tak hinggaan untuk bentuk pecahan. Selanjutnya, di sini ada yang kedua, yaitu limit fungsi aljabar bentuk akar. Tekniknya sama dengan bentuk pecahan, tapi bedanya kalau bentuk akar itu kan dia pasti angkanya jelek gitu ya. Dan dia juga nggak enak, biasanya kamu sudah malas kalau ngerjakan bentuk akar kan. Nah, karena dia bentuk akar, berarti dia kan belum rasional, artinya kita harus merasionalkan dulu. Karena bentuk akar harus dirasionalkan dulu, berarti kan nanti dia akan menghasilkan bentuk pecahan. Karena dia bentuknya pecahan kan berarti sama seperti ini. Artinya harus diapakan? Dibagi dengan X pangkat tertinggi sama, ujung-ujungnya sama. Dijadikan bentuk pecahan yaitu dengan cara dirasionalkan. Setelah menjadi bentuk pecahan baru dibagi dengan X pangkat tertinggi sama. Caranya seperti yang limit bentuk pecahan. Baik, kita akan membahas uji kompetensi 5 LKS halaman 22. Sebenarnya soal ini sudah kamu bahas, sudah kita bahas bersama kemarin ketika pembelajaran terakhir sebelum kita libur ya. Tapi mungkin ada yang nggak masuk, jadi saya ulang lagi. Nah, saya tutup dulu biar kamu bisa fokus nih. Soalnya sebagai berikut. Limit X mendekati tak hingga, akar X pangkat 2 tambah 4X min 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 10X tambah 6. Baik, soalnya yang warna hitam ini, tadi Bu Rosi bilang kalau soalnya bentuk akar berarti kita harus merasionalkannya dulu. Artinya kalau merasionalkan dikalikan dengan sekawan. Sekawan itu apa? Bilangan yang sama seperti ini tapi tandanya berubah. Artinya tetap seperti ini, angkanya sama. X pangkat 2 ditambah 4X min 3, karena ini kurang berarti sekawannya adalah tambah, angkanya sama, per, kayak gitu lagi, kamu tulis lagi sama. Kenapa harus bentuk pecahan seperti ini? Kenapa harus kayak gini ya? Kenapa harus angkanya sama tapi dijadikan pecahan? Karena pembilang ini dibagi penyebut hasilnya adalah 1. Artinya kalau dia nilainya 1 dikalikan sama soal adalah tetap ke soal itu. Jadinya si perasional ini tidak akan merubah soal. Oke. Baik, saya lanjutkan. Kita akan kalikan soal ini dengan sekawannya, maka hasilnya sebagai berikut. Seret. Nah, ini kan bentuknya akar. Bentuknya akar dikalikan sama bentuk akar juga, angkanya sama, berarti kan dikuadratkan. Kalau akar dikuadratkan berarti kan akarnya hilang. Kita tulis lagi X pangkat 2 plus 4X min 3 dikurangi belakang dikuadratkan, akarnya hilang, sama toh? X pangkat 2 dikurangi 10X ditambah 6 dibagi, penyebutnya kita ambil yang sini. Nah, tulis di sini. Oke. Nah, dari pembilang ini mereka sama-sama punya X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 berarti kan hilang ya. Boleh hilang, kita sederhanakan berarti 4X dikurangi min 10X min plus ya, 4 tambah 10X berarti 14X min 3 min 6 min 9 per penyebutnya tetap. Seret. Nah, udah ada merah-merahnya, ketahuan deh. Nah, setelah dia menjadi pecahan, jadi kamu perhatikan yang warna hitam dulu ya. Setelah dia menjadi pecahan, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membaginya dengan X pangkat tertinggi. X pangkat tertinggi di sini adalah X pangkat 1. Tapi kalau dia di dalam akar berarti menjadi X pangkat 2. Karena apa? Karena akar dari X pangkat 2 itu adalah X. Berarti untuk pembilang dan penyebut nilainya sudah seimbang. Baik, setiap komponen akan kita bagi dengan X. Kalau di dalam akar berarti dibagi X kuadrat. Ini berarti
bagi X, ini bagi X kuadrat gitu ya. Nah, oke. Nah, terus kita eksekusi di satu-satu. 14X dibagi X berarti hasilnya berapa? 14. Nih. Terus 9 dibagi X. 9 dibagi X. X-nya berapa sih? X-nya tak hingga. Berarti 9 dibagi tak hingga. 9 itu kecil, tak hingga itu besar banget. Berarti kan dia akan mendekati 0. Boleh kita tulis sebagai 0. Bawahnya juga sama. X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 berarti 1. Jangan lupa akarnya ditulis ya. Akar 1. Ini 4X dibagi X kuadrat. 0. 0 tidak saya tulis ya. Ditambah X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. 1 dikurangi 0 ditambah 0 berarti akar 1. Akar 1 berapa? 1. 1 tambah 1, 2. Berarti 14 dibagi 2. 14 bagi 2 berapa? 7. Oke, itu jawabannya. 14 bagi 2 sama dengan 7. Baik. Ini adalah penjelasan mengenai limit X menuju tak hingga untuk bentuk pecahan dan bentuk akar. Nah, silahkan kamu mencoba dari uji kompetensi 5 nih. Uji kompetensi 5 halaman 22 nomor 2 yang A, C, dan E. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan, kamu boleh melanjutkan video ini. Tapi kalau kamu belum selesai mengerjakan, silakan video ini di pause, kemudian kamu mengerjakan dulu. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, kamu baru boleh play lagi. Begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Saya asumsikan kamu sudah mengerjakan. Nomor 2. Hasil yang kamu peroleh harusnya adalah nomor 2. Ini ya soalnya. X plus 2 min X pangkat 2 min 6X plus 10. X plus 2-nya ini bukan bentuk akar. Berarti kalau dirasionalkan, nanti dia jadi bentuk kuadrat. X tambah 2, pangkat 2 dikurangi belakang kuadrat. Ini kan, seret. Nah, begitu hasilnya. Nanti mereka juga saling menghilangkan. Dibagi dengan X pangkat tertinggi, berarti hasilnya adalah 5. Oke. Selanjutnya kita bahas nomor 2 yang C. Nomor 2C soalnya segini ya. Sederhana sekali, dia X-nya pangkat 1. X, akar X tambah A dikurangi akar X. Berarti rasionalnya kita kalikan dengan sekawannya adalah X plus A. Karena ini kurang berarti sekawannya tambah akar X per akar X plus A ditambah akar X. Dikalikan seperti biasa, berarti akarnya hilang. X plus A dikurangi akar E kali akar E kan X min ya. Karena min tambah plus jadinya kan min. Nah, ini kamu jangan terkecoh dengan A-nya. A itu anggap saja dia adalah konstanta, jadi sembarang angka. Gak usah takut, biasa. Ini kan X dikurangi X bisa hilang, berarti ditambah A per akarnya tetap ditulis lagi. Nah, ini kan pangkat tertingginya adalah X ya, X pangkat 1 ya sudah kita bagikan seperti biasa. A dibagi akar X, X itu kan tadi tak hingga. Aduh, ada bakul sari roti ya. Iklan bentar. Oke. Nah, itu dia tadi. Akar X sendiri tadi kan bilangan tak hingga. Tak hingga itu kan besar sekali. Kalau ditarik akar dia juga masih besar. Berarti suatu konstanta dibagi akar tak hingga itu kan berarti kecil sekali, dia mendekati 0, hasilnya adalah 0. Angka dibagi akar tak hingga hasilnya 0, terus ini X bagi X kan 1, akar 1, ini 0 ya, ditambah 1, akar 1 tambah akar 1. Akar 1 tadi kan 1 tambah 1, 2, 0 dibagi 2, 0. Oke. Yang terakhir adalah nomor 2E. Nah, sama seperti nomor 2 yang A tadi ya. Nah, silakan kalian cermati. Hasil akhirnya adalah 0. Oke. Itu dia. Berikutnya, saya ambil soal latihan sendiri. Saya minta kamu untuk mengerjakan soal latihan ini secara mandiri. Bentuknya adalah akar. Dan kalau kamu perhatikan semua tandanya sama, yaitu min, min, min. Berikutnya X pangkat tertingginya juga sama, yaitu X pangkat 2. Nah, sama. Oke, berarti tekniknya gimana kan?
tekniknya adalah dikalikan dengan sekawannya dulu, dirasionalkan dulu. Nanti kalau sudah menjadi bentuk pecahan baru dibagi dengan X pangkat tertinggi. Baik, silahkan dicoba sebagai latihan yang pertama. Selamat mengerjakan, semoga sukses.